Night at Ragunan Zoo perdana dibuka pada hari ini, 11 Oktober 2025, yang akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari dan dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang disediakan oleh pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia Maidasari yang berada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Ismalia, bagaimanakah suasana di libur akhir pekan bersamaan dengan perdananya Kebun Binatang Ragunan dibuka hingga malam hari? Selamat malam, Camar. Kalau untuk situasi pada malam ini, memang untuk di jam segini memang sudah cukup mulai sepi ya, Camar. Namun tadi saat pembukaan pada pukul 18.00, ini antusias warga Jakarta ini sangat tinggi, Camar, karena tadi mereka sudah mulai mengantri di pintu utama untuk segera menikmati wisata malam. Karena memang wisata malam ini merupakan daya tarik baru, Camar, bagi warga masyarakat atau masyarakat Jakarta yang mau menghabiskan libur di akhir pekannya, Camar. Dan memang untuk wisata malam dengan bertema Night at Ragunan Zoo ini baru dibuka pertama kalinya pada hari ini, 11 Oktober 2025, yang memang untuk tiketnya juga cukup terjangkau. Ini kalau dewasa dibanderol dengan harga Rp4.000 dan untuk anak-anak dibanderol dengan harga Rp3.000. Jadi memang untuk Taman Marga Satwa Ragunan ini memang menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu liburannya. Tadi juga selain dibukanya Night at Ragunan Zoo, tadi juga ada buggy car yang bisa dinaiki oleh para pengunjung untuk melihat hewan-hewan nokturnal di sini, Camar. Di sini hewan nokturnalnya ada cukup banyak seperti landak, ada terenggiling juga, ada musang. Tadi juga saya melihat ada binturong Kalimantan yang tadi diberi makan oleh petugas di sini, Camar. Ini sangat lucu sekali, Camar. Dan juga selain melihat hewan nokturnal, pengunjung di Ragunan Zoo ini bisa menikmati situasi malam yang syahdu di Ragunan, karena memang di Ragunan ini hawanya cukup dingin karena banyak sekali pohon-pohon di sini, Camar. Dan juga di sini mereka bisa menikmati olahraga malam dengan trek yang sudah disiapkan oleh pihak Ragunannya. Jadi untuk treknya ini nanti akan dibatasi oleh lampu-lampu yang mereka supaya tetap aman untuk berolahraga di malam hari. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Ismalia Maidasari yang langsung melaporkan dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung merespons pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi, Sylvester Matutina, yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi.
Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang 20 km dari lepas pantai Kota Manai di wilayah Mindanao. Sementara gempa susulan dengan kekuatan mencapai magnitudo 6,7 mengguncang wilayah yang sama beberapa jam kemudian. Gempa awal merusak rumah sakit dan sekolah hingga memutus aliran listrik dan memicu evakuasi warga daerah pesisir di dekatnya. 3 penambang pencari emas tewas saat terowongan runtuh, sementara seorang penambang berhasil diselamatkan. Pasukan Israel melakukan persiapan untuk mundur dan keluar menuju garis kuning saat gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Pimpinan IDF mengkonfirmasi mereka mulai memposisikan diri di sepanjang garis yang telah disepakati. Penarikan pasukan Israel mundur ke garis kuning berlangsung Jumat malam waktu setempat saat gencatan senjata Gaza mulai diberlakukan. Garis kuning masih berada dalam Gaza, mencari keputusan dari fase pertama kesepakatan damai bersama dengan gencatan senjata dan pertukaran sandera dan tahanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning pada periode 72 jam. Para pengungsi mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel telah menarik mundur pasukan dari Gaza. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia. Bek kiri andalan Garuda Calvin Verdong dipastikan siap tampil dalam laga krusial melawan Irak. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan bek andalan Calvin Verdong siap tampil dalam laga krusial melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sport City. Sebelumnya Verdong absen saat Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor 2-3 akibat masalah pada kakinya. Namun kini kondisinya telah pulih sepenuhnya. Selain Verdong, Sumarji juga memastikan seluruh pemain Timnas Indonesia berada dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Jika Indonesia bermain dengan pola 4-2-3-1, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Pas di bawah Mistak. Sandy Walsh, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Dean James akan menjadi kuartet di lini belakang. Sementara Verdong dan Pelu Pesi diprediksi menjadi duet gelandang bertahan. Trio Miliano Jonathan, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun menjadi opsi di gelandang serang. Sementara Ole Romani akan menjadi penyerang tunggal. Namun jika Indonesia bermain dengan pola 3-4-3, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Pas di bawah Mistar. Trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner akan mengisi lini belakang. Duet gelandang Joy Pelupesi dan Tom Haye akan diapit Kevin Dix dan Calvin Verdong di sektor sayap. Sedangkan Trisula lini depan dipercayakan kepada Miliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romani.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan isyarat bakal melakukan rotasi pemain saat skuad Garuda menghadapi Irak Minggu dini hari mendatang, termasuk oleh Romeni yang diperkirakan bakal menjadi starter serta Calvin Verdong yang pulih dari cedera paha. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Chamar Haenda. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Timnas Indonesia fokus menghadapi Irak di matchday kedua Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada opsi lain bagi JIZS dan kolega kecuali memenangi laga hidup mati yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari. Pelatih Patrick Kluivert memberi isyarat bakal melakukan rotasi pemain seiring perkembangan kondisi kesehatan penggawa Garuda. Oli Romeni diperkirakan tampil sebagai starter setelah masuk sebagai pengganti saat Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka. Sementara Calvin Verdong yang absen saat menghadapi Arab Saudi akibat cedera paha bakal kembali merumput. Di bawah Mister Martin Paes masih mencari tumpuan tim. 4 pemain di benteng pertahanan adalah Sandy Walsh, Kevin Dix, JIZS, dan Calvin Verdong. Duet Tom Haye dan Joe Pelupesi menjadi dirijen orkestra di lini tengah. Untuk menambah daya gedor tim, Kluivert diprediksi menurunkan 3 penyerang sayap, yakni Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, dan Ricky Kambuaya. Sementara Oli Romeni yang kembali fit diplot sebagai penyerang tengah.